dengan dirilisnya film Kraven the Hunter. Untuk saat ini, bisa dipastikan Sony Spider-Man Universe sedang masuk tahap hiatus dan tidak ada lagi film-film dari karakter Spider-Man yang akan diproduksi. Sekarang, Sony sedang terfokus terhadap tayangan mereka, seperti film animasi Beyond the Spider-Verse Part 2, Spider-Man 4 Tom Holland, dan serial Spider-Man Noir. Di luar judul tersebut, Sony tidak lagi mengerjakan judul lain, apalagi Kraven the Hunter yang ditetapkan sebagai penentu. Jika filmnya laris, SSU akan dilanjutkan, sementara jika sebaliknya, SSU akan dihentikan. Nah, melihat dari kekacauan SSU, sebuah waralaba yang menghasilkan 6 film, dengan kesemuanya yang mendapatkan rating tidak memuaskan, kami kemudian berpikir, kira-kira apa alasan orang-orang tidak menyukai SSU ini? Selamat datang di channel Marvel Indo, dan berikut adalah 10 alasan kenapa orang-orang tidak menyukai Sony Spider-Man Universe. Alasan ini kami rasa sangat valid, dan kalian pasti juga setuju dengan setiap alasan yang sudah kami sebutkan. Tanpa berlama-lama lagi, berikut ini adalah video selengkapnya. Ya, tidak dapat dipungkiri, salah satu kelemahan paling mencolok dari Sony Spider-Man Universe adalah dikarenakan pahlawan super yang menjadi nama dari seluruh waralaba tersebut justru tidak pernah dimunculkan di dalamnya. Spider-Man adalah karakter utama dari SSU, tetapi tidak pernah muncul sekalipun dalam film-filmnya. Kecuali mungkin cuplikan singkat dari rekaman arsip Tom Holland dalam film Venom Let There Be Carnage. Ditambah adegan ini terjadi di dalam alam semesta MCU, bukannya SSU. Madam Web adalah film yang paling mendekati untuk memperkenalkan versi Spider-Man di alam semesta ini, karena bagian akhir dari film tersebut menampilkan kelahiran dari seorang Peter Parker. Namun, waralaba tersebut tidak pernah memperkenalkan Spider-Man yang sebenarnya dalam salah satu proyeknya. Ketidakhadiran Spider-Man ini tentu membuat SSU terasa hampa. Sebagian besar karakter utama dalam waralaba tersebut memiliki hubungan langsung dengan Spider-Man di dalam kisah komiknya, dan tentu menjadi sangat tidak menarik tanpa keterlibatannya. Sementara para penggemar Marvel mengharapkan Spider-Man bisa muncul di SSU pada suatu saat nanti. Sayangnya, setiap film baru yang Sony rilis tidak pernah menyertakan superhero tersebut, membuat penonton yang sudah menunggunya menjadi kecewa. Sebuah laporan baru-baru ini kemudian muncul dan menjelaskan alasan kenapa Sony tidak pernah melibatkan Spider-Man di dalam film mereka. Ya, laman Variety menjelaskan secara detail bahwa Sony sebenarnya bisa saja melibatkan Spider-Man. Namun orang-orang di dalamnya beranggapan bahwa dengan melibatkan Spider-Man, khususnya versi Tom Holland, para penonton tidak akan bisa menerima ide tersebut. Ini adalah keputusan yang sangat di luar nalar dan sekaligus menunjukkan bahwa orang-orang Sony sangat percaya diri dengan setiap film yang mereka buat. Hasilnya, dengan tidak melibatkan Spider-Man, ternyata anggapan mereka semua salah dan film yang dirilis bahkan tidak pernah mendapatkan penilaian segar, baik dari kritikus maupun para penggemar. Banyak jagat sinematik yang gagal selama bertahun-tahun karena mereka mencoba meniru kesuksesan dari MCU. Tentunya, banyak dari waralaba ini memiliki alasan berbeda di balik kegagalannya. Namun sebagian besar memiliki setidaknya satu faktor yang sama. Ya, mereka tidak pernah memiliki arah yang jelas. Dark Universe misalnya, sebuah franchise film berisikan kisah monster, termasuk dengan film Mummy yang melibatkan Tom Cruise. Waralaba ini dikenal memiliki umur yang sangat pendek yang menampilkan universe monster gagal tepat setelah satu film ditayangkan. Dan alasannya karena tidak ada masa depan yang jelas untuk karakter-karakternya. Selanjutnya, ada DC Extended Universe atau DCEU. Sebuah waralaba yang dimulai dengan visi yang semakin kabur seiring berjalannya waktu, yang akhirnya mengarah pada ribut besar-besaran dengan menunjuk sutradara Guardians of the Galaxy alias James Gunn sebagai pemimpinnya. Dan hasil akhirnya merubah waralaba tersebut dengan DCU yang baru. Nah, sama seperti dengan jagat sinematik yang gagal ini, Sony Spider-Man Universe tampaknya tidak tahu apa yang sedang mereka bangun. Venom, Morbius, dan Madam Web. Jika kalian sadar, kesemuanya sebenarnya dapat dengan mudah terjadi di alam semesta yang terpisah, dengan hampir tidak ada hubungan satu sama lain di antara setiap film tersebut.
Tanpa jaringan yang terikat di dalam SSU ini, masih belum jelas apa yang sedang dibangun oleh Sony. Barulah dalam film Venom The Last Dance, kisahnya seolah mengisyaratkan bahwa film-film SSU di masa depan dapat menampilkan lebih banyak mengenai Null di dalam ceritanya. The King in Black is awake. Namun bukankah hal ini sudah sangat terlambat? Karena jika Sony mempersiapkan Null untuk dijadikan sebagai Big Boss seperti Thanos, seharusnya bau-bau kemunculannya sudah dimunculkan sejak film pertama SSU dipublikasikan. I will kill your world. Namun sekarang, ditambah dengan Kraven the Hunter yang sangat lemah ketika rilis di pasaran, ide mengenai Null tampaknya menjadi goyah diakibatkan oleh reaksi penonton yang terlihat tidak puas dengan setiap film SSU yang sudah dirilis. Selain itu, tidak ada tim semacam Avengers yang jelas dipersiapkan untuk masa depan SSU, membuat penggemar bertanya-tanya sebenarnya apa yang sedang Sony persiapkan di balik pembentukan Sony Spider-Man Universe dengan sangat percaya diri tersebut. Tidak dapat dipungkiri, trilogi Venom merupakan waralaba terkuat di dalam SSU. Sebagian besar dikarenakan keberhasilan Tom Hardy dalam menghidupkan Eddie Brock ke dalam versi layar lebar. Selain itu, karakter Venom memang sudah sangat populer karena sempat dipertemukan dengan Spider-Man dalam film ketiga yang dibintangi oleh Tobey Maguire. Venom juga sudah sering dimunculkan dalam versi video game, membuat namanya semakin terkenal dan memancing rasa antusias dari para penggemar untuk kemudian menyaksikan filmnya. Namun perlu diketahui juga, film Venom yang sudah dirilis oleh Sony juga menuai keluhan yang konsisten dari para penggemar, sebuah keluhan yang tidak pernah diperbaiki oleh pihak Sony. Ya, berdasarkan karakter yang dikenal karena kecenderungannya yang gemar bertindak kasar dan sering menghadapi penjahat yang bahkan lebih mengerikan darinya, Venom seharusnya ditetapkan untuk mendapatkan rating dewasa. Bukannya malah menjadi film dengan rating PG-13 alias film yang boleh ditonton oleh anak-anak minimal berusia 13 tahun. Ketika film Venom yang sudah dirilis, kesemuanya mendapatkan peringkat PG-13, meskipun penggemar terus-menerus melakukan protes agar Venom bisa mendapatkan rating dewasa, yang akan memungkinkan karakter tersebut untuk kemudian mengambil posisi yang lebih akurat seperti di dalam penceritaan komiknya sebagai seorang Little Protector. Nah, dengan pemilihan rating yang tidak memuaskan ini, akibatnya film Venom selalu terasa setengah matang dan tidak maksimal. Seolah-olah pembuat film ingin menetapkan tayangan tersebut dengan peringkat dewasa, tetapi dihalang-halangi oleh pihak studionya. Mungkin dengan kepopuleran Venom, rating yang cenderung ramah untuk ditonton satu keluarga kemudian dipilih karena bertujuan agar semakin banyak kalangan yang berbondong-bondong untuk menyaksikan filmnya. Tentunya tanpa batasan usia. Ujung-ujungnya, studio berharap agar film tersebut bisa semakin menguntungkan, meskipun konsekuensinya, rating yang diberikan tidak bisa memuaskan para penggemar. Nah, meskipun demikian, Kraven the Hunter pada akhirnya menjadi film SSU pertama yang mendapatkan rating dewasa. Sebuah keputusan yang bisa menunjukkan bahwa Sony mungkin telah belajar dari kesalahannya. Namun tetap saja, sudah terlambat bagi Sony untuk menyelamatkan waralaba Venom dengan pemilihan rating yang kurang memuaskan. Budaya internet telah mengubah cara penonton dalam menyaksikan film secara drastis. Satu hal yang tidak pernah benar-benar dipahami oleh studio tentang budaya modern adalah hubungan antara film dan serial televisi dengan memes. Sony Spider-Man Universe terbukti telah menjadi sasaran banyak kampanye memes populer dengan setiap perilisan film terbarunya. Tetapi kampanye tersebut tidak pernah dalam artian yang dianggap baik. Jika kalian ingat, internet sempat menjadi heboh dengan memes dari Morbius tidak lama setelah film tersebut dirilis, dengan sebagian besar mengejek tulisan naskahnya yang buruk dan jalan cerita yang kurang bersemangat. It's Morbin time. Namun, orang-orang Sony sepertinya tidak menyadari bahwa film mereka menjadi bahan lelucon. Bahkan mereka kemudian memutuskan untuk merilis ulang film tersebut di bioskop hanya untuk gagal kedua kalinya. Sebuah keputusan yang malah semakin memperburuk dampak dari memes tersebut. Film Madam Web juga mengalami memesifikasi yang serupa, dengan lebih banyak perhatian diberikan kepada film tersebut secara daring daripada disaksikan di bioskop. Karena tidak dapat dipungkiri, film Madam Web juga termasuk ke dalam film yang gagal. Fakta yang sudah kita ketahui bersama, sebenarnya tidak selalu buruk bagi suatu film untuk mendapatkan perlakuan memes. Karena hal ini justru bisa menyebabkan beberapa waralaba besar menjadi berumur sangat panjang dan terus diingat oleh orang-orang. Namun, ironisnya bagi Sony, memes tentang film mereka malah lebih menghibur daripada film itu sendiri.
Film superhero terkenal sering memanipulasi sejumlah adegan dalam trailernya. Ini bertujuan untuk menyembunyikan kejutan tertentu dari para penonton tepat sebelum film tersebut dirilis. Sudah menjadi sebuah fakta bahwa film-film MCU juga melakukan kebiasaan ini secara teratur. Pihak Marvel terkenal seringkali menghapus karakter dari sebuah adegan untuk mempertahankan sensasi pengalaman menonton di bioskop yang tetap fresh dan terjaga dari kemungkinan spoiler. Namun, Sony justru menjalankan praktik ini terlalu jauh jika dibandingkan dengan MCU. Alih-alih menyembunyikan kejutan dalam film, trailer yang dirilis justru mengisyaratkan bahwa akan ada sebuah pengungkapan besar di dalam filmnya. Tetapi janji-janji tersebut justru dipotong sepenuhnya, sehingga para penggemar hanya mendapatkan kebohongan besar. Morbius terkenal menjadi film yang paling terlihat berbohong, karena film ini berhasil menunjukkan contoh terburuk dari metode pemasaran yang tidak bermoral ini. Trailer film tersebut menyertakan adegan Michael Morbius yang sedang berlari melintasi sebuah gang. Sebuah momen di mana dia melewati gambar grafiti yang memperlihatkan Spider-Man versi Tobey Maguire dengan ditambah kata pembunuh yang dilukis di atasnya. Hal ini tentu saja membuat para penggemar menjadi penasaran apakah benar Spider-Man versi Tobey Maguire kelak akan muncul dalam film ini. Dan kenapa sosoknya juga dianggap sebagai pembunuh? Karena seperti yang kita tahu, versi Spider-Man yang dianggap sebagai pembunuh adalah versi Tom Holland akibat fitnah yang dilayangkan oleh Mysterio kepadanya bertepatan mendekati ending dari Spider-Man Far From Home. Nah, hingga ketika filmnya sudah rilis, tidak pernah ada adegan yang menyertakan gambar Spider-Man seperti itu. Apalagi melibatkan kemunculannya barang cameo sekalipun. Kesimpulannya, trailer yang menipu tersebut murni berfungsi untuk tujuan pemasaran, dengan harapan bisa semakin menarik rasa antusias dari para penggemar agar mereka pergi ke bioskop, dan Sony malah berhasil menipu mereka semua. Sadar atau tidak, masalah utama dalam industri film saat ini adalah campur tangan studio yang selalu mengubah film tersebut secara drastis selama fase produksi maupun pasca produksi. Meskipun tuduhan tersebut hanya bersifat spekulatif, namun sepertinya Sony adalah pelaku utama dari tren yang meresahkan ini. Meskipun kita tahu banyak suara yang berkontribusi dalam berbagai produksi film SSU, masing-masing filmnya memiliki cita rasa yang sama, yaitu cerita yang terlihat hampa dan tidak berjiwa, di mana kesemuanya berbau campur tangan dari studio dalam skala besar. Film seperti Madame Web misalnya, terlihat seperti sebuah film yang dirobek-robek dan disatukan kembali dalam fase pasca produksi. Jika kita telaah sekilas film ini, kita akan melihat ada banyak anakronisme atau ketidaksesuaian kronologis alias kerancuan waktu yang terjadi pada film tersebut, yang bisa semakin memperjelas bahwa film ini tidak selalu berlatarkan pada tahun 2003. Begitu pula dialog karakter seperti Ezekiel Sims yang hampir sepenuhnya dialihbahasakan, mengisyaratkan alur cerita yang sama sekali berbeda dan diubah selama proses pasca produksi. Meskipun setiap film terkadang memiliki alasan kreatif untuk perubahan besar di akhir produksinya, perubahan seperti ini tampaknya lebih mungkin terjadi atas permintaan dari produser yang tidak yakin dengan kinerja film tersebut untuk tayang secara maksimal dalam pendapatan box office. Meskipun SSU dikritik karena menggunakan karakter-karakter minor untuk memimpin film-film solo mereka, ini bukan berarti cara yang dipilih adalah sebuah pilihan yang buruk untuk mengembangkan sebuah jagat sinematik. Marvel Cinematic Universe secara khusus dibangun dengan memanfaatkan pahlawan super Marvel dari komik, dengan hak film untuk karakter-karakter besar seperti Spider-Man, X-Men, dan Fantastic Four kesemuanya dimiliki oleh studio-studio lain. Jadi Marvel Studios hanya bisa membuat film dari karakter-karakter yang kurang populer karena hanya itu lisensi yang mereka miliki. Namun ajaibnya, karakter dengan status yang kurang diminati tersebut bisa berubah menjadi karakter yang sangat populer tepat setelah dibuatkan filmnya. Nah, masalah sebenarnya yang dialami oleh SSU bukanlah karakter mana yang mereka pilih untuk kemudian diadaptasi, tetapi lebih kepada fakta bahwa karakter-karakter ini cenderung digambarkan secara hambar dan tidak menarik. Keluhan utama dari film Madame Web misalnya adalah disebabkan oleh karakter utamanya, yakni Cassandra Webb yang sangat tidak disukai. Karakter tersebut sama sekali tidak memiliki keterampilan bergaul dan juga tidak menghibur. Maka dengan ciri khas yang tidak menonjol tersebut, orang-orang pasti akan mudah berpaling darinya. Begitu pula dengan Michael Morbius yang ditetapkan sebagai tokoh protagonis yang terasa hambar, membuat para penggemar tidak pernah memperdulikannya hingga filmnya berakhir. Namun tentu saja ada pengecualian untuk segmen ini. Khususnya untuk karakter Eddie Brock yang diperankan oleh Tom Hardy, karakternya terlihat lebih menonjol dan bisa menjadi karakter yang paling menarik di antara karakter lain di dalam Sony Spider-Man Universe sejauh ini.
Meskipun berlatarkan di alam semesta yang berbeda, SSU sangat ingin melakukan crossover dengan Marvel Cinematic Universe yang jauh lebih sukses. Adegan crossover sempat diperlihatkan dalam adegan pasca kredit yang ditampilkan dalam film Venom Let There Be Carnage dan Spider-Man No Way Home, di mana Eddie Brock dan Venom sempat menemukan diri mereka yang dipindahkan menuju Earth 616. Crossover lainnya terjadi ketika Vulture yang tiba di SSU selama adegan pasca kredit dari film Morbius. Meskipun hingga saat video ini dibuat, waralaba tersebut bahkan tidak pernah menjelaskan maksud dari adegan singkat itu. I'm not sure how I got here. Has to do with Spider-Man, I think. Nah, meskipun ide pertemuan Venom dan Spider-Man terlihat cukup menarik, upaya dari SSU yang terus-menerus untuk bergabung dengan MCU malah terlihat lebih melelahkan daripada apapun. Dengan kematian Venom dalam film Venom The Last Dance, waralaba tersebut telah kehilangan kesempatan paling menarik untuk melakukan crossover dengan MCU. Kecuali mungkin untuk film Avengers Secret Wars nanti. Namun untuk saat ini, sepertinya tidak ada alasan yang tepat untuk kemudian menyatukan dua alam semesta tersebut. Meskipun Sony Spider-Man Universe sebagian besar dibangun di sekitar karakter yang jahat, waralaba tersebut memiliki kebiasaan mengejutkan untuk menghancurkan penjahat komik yang ikonik di dalam setiap film-filmnya. Trilogi Venom bahkan tidak memiliki satupun penjahat yang menarik, dengan Riot dan Null yang memainkan peran yang langsung akan dilupakan setelah debut film mereka masing-masing. Di sisi lain, Carnage benar-benar mengecewakan dalam penampilan live action pertamanya. Dengan peringkat PG-13 yang diterapkan, Venom Let There Be Carnage tentu membatasi penampilan Carnage dan menghilangkan eksplorasi kedalaman yang sebenarnya dari kebrutalan karakter tersebut. Film SSU yang lainnya juga memiliki penjahat yang sama-sama tidak menarik. Ezekiel Sims dari Madame Web misalnya adalah salah satu penjahat terburuk dalam sejarah film superhero. Dengan motivasi yang tidak jelas, kostum yang kurang menarik dan terlalu mirip dengan Spider-Man, ditambah sosoknya yang mendapatkan kematian menggelikan di akhir filmnya. Selain itu, aktor Tahar Rahim juga tampil dengan buruk sebagai karakter tersebut. Meskipun karena sebagian besar dikarenakan setiap dialognya yang dialih bahasakan dengan sangat kurang. Namun untuk pengecualian, perlu disebutkan bahwa SSU menemukan satu penjahat yang menarik dari karakter Milo Morbius yang diperankan oleh Matt Smith, yang sejauh ini merupakan bagian terbaik dari film Morbius. Dan terakhir, dosa terburuk dari Sony Spider-Man Universe adalah bagaimana perlakuan Sony yang bisa mempengaruhi Marvel Cinematic Universe dengan waralaba Spider-Man-nya. Seperti yang kita ketahui bersama, Spider-Man versi Tom Holland telah menjalani perjalanan yang sangat mengesankan dengan penampilannya yang tetap menjadi sorotan untuk film-film MCU terkini. Namun, fakta yang mengejutkan adalah kreator di balik trilogi filmnya tidak dapat berbuat banyak mengenai apa yang dapat mereka lakukan dengan karakter dan pemeran pendukungnya. Fakta yang jarang diketahui oleh penggemar, Kraven the Hunter sebenarnya direncanakan untuk tampil dalam film Spider-Man Far From Home dan juga No Way Home. Tetapi Sony membatalkan ide tersebut dan lebih memilih untuk memproduksi film spin-off seputar penjahat super itu. Hal yang selalu terjadi adalah, untuk memproduksi film Spider-Man, Marvel harus melalui Sony karena mereka yang akan memutuskan dari sisi kreatifnya. Dan seperti yang sudah diduga, Sony akan selalu mengutamakan waralabanya sendiri alias SSU daripada MCU. Akibatnya, waralaba Tom Holland terpaksa mengakali ketentuan Sony yang sedang dibangun di seputar jagat sinematik yang sedang sekarat. Singkatnya, eksistensi dari SSU merupakan penghalang untuk menuju kehebatan dari Spider-Man MCU. Dan itulah 10 alasan yang valid kenapa orang-orang tidak menyukai Sony Spider-Man Universe, bahkan hingga waralaba tersebut hiatus. Apakah ada alasan yang berlawanan dengan opini kalian, atau kalian ingin menambahkan alasan tersendiri? Kolom komentar sangat terbuka untuk pendapat kalian. Demikian video ini kami buat, silahkan like jika menurut kalian videonya menghibur dan informatif. Subscribe juga bagi yang belum. Marvel Indo out, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.